Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik semua ya, sehat semua. Baik, pada pagi ini saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan saya pada Rabu lalu. Pada Rabu lalu, saya memberikan pertanyaan bahwa bagaimana kalau seandainya pintu di posisi manakah sebaiknya gagang pintu diletakkan. Nah, ada posisi A, B, atau C. Apakah di posisi A, di posisi B, atau di posisi C? Walaupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa pasti semua pintu diletakkan di posisi A. Nah, tapi kita perlu tahu dulu engselnya di mana. Nah, engselnya pada pintu saya ini adalah di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan. Nah, kita lihat ini engselnya ada di sebelah kanan. Nah, bagaimana dengan gaya yang diberikan? Nah, kita lihat. Jadi hubungannya ini ke momen gaya. Nah, momen gaya itu adalah gaya yang membuat benda berputar. Jadi kalau pada gerak lurus, gaya itu F akan memberikan dorongan atau tarikan, sementara pada benda yang berputar momen gaya namanya. Momen gaya itu adalah gaya yang membuat benda berputar. Nah, sekarang dalam hal ini adalah pintu. Apakah pintu berputar? Iya, pintu berputar. Di mana letak sumbunya? Letak sumbunya adalah pada engsel. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita lihat pada posisi A. Nah, kita coba pada posisi A dulu. Posisi A ini kalau kita berikan dorongan, nah, dia akan sangat mudah untuk terbuka pintunya. Bagaimana dengan posisi B? Posisi B agak sulit untuk membuka pintunya. Sementara pada posisi C terasa lebih sulit lagi. Saya rasa kalian semua sudah praktekkan di rumah. Nah, seperti permintaan saya yang lalu. Nah, tapi hari ini kita bahas mengapa demikian. Nah, mengapa posisi A lebih mudah sementara posisi B dan posisi C lebih sulit? Nah, pada posisi A ini apabila diberikan gaya, nah, dia memiliki jarak antara titik A dengan engsel itu adalah sebesar lebar pintu. Nah, dia punya lengan gaya yang besar. Nah, ada kata-kata lengan gaya. Apa itu lengan gaya? Lengan gaya adalah jarak antara gaya ke sumbu putar. Nah, sumbu putar kita kali ini adalah engsel. Nah, sementara yang B dan yang C, nah, yang B hanya memiliki separuh dari lengan gaya A. Sementara yang C hanya memiliki seperempat dari lengan gaya yang dimiliki oleh A. Sehingga yang A, posisi A memiliki lengan gaya yang lebih besar daripada B dan C. Sementara kita tahu bahwa torsi sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, ini bisa dilihat nanti di PowerPoint yang saya kasih atau di video PowerPoint yang sudah saya berikan. Nah, di situ dapat dilihat. Nah, jadi semakin besar lengan gaya, maka benda tersebut akan semakin mudah untuk berputar. Sekarang kita lihat lagi bagaimana kalau seandainya kita mendorong pintunya di engsel. Nah, sekarang ini engselnya. Nah, sekarang saya coba mendorong engselnya. Nah, ternyata setelah engselnya didorong, pintunya tetap tidak berputar. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki lengan gaya. Apabila kita memberikan gaya pada engsel, maka dia tidak memiliki lengan gaya. Jika lengan gayanya 0, maka torsinya atau momen gayanya juga sama dengan 0. Nah, saya ulangi lagi. Apabila kita memberikan gaya pada sumbu putar, maka torsinya, nilai torsinya atau momen gayanya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki lengan gaya. Nah, apakah paham semuanya sampai di sini? Nah, jadi saya ulangi lagi. Gaya torsi itu sama dengan gaya dikali lengan gaya.
Nah, lengan gaya dan gaya berbanding terbalik. Apabila lengan gayanya besar, maka gayanya ya akan menjadi kecil. Apabila gayanya kecil, maka kita akan dengan mudah untuk mendorong pintu. Demikian. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di WA saya ya. Oh ya, satu lagi saya mau jelaskan. Nah, apa itu torsi? Torsi itu adalah gaya yang membuat benda berputar. Kalau kemarin kita belajar gerak lurus, gaya itu adalah F. Nah, maka pada benda yang berputar, gayanya yang harus diberikan adalah disebut dengan torsi, yaitu gaya yang mengakibatkan benda untuk berputar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.